Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari akun Twitternya Mas Simpleman. Jadi Mas Simpleman ini menceritakan sebuah fenomena yang dialami oleh seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, apakah di sini ada yang pernah punya pengalaman mendengarkan suara ketukan 3 kali berturut-turut dalam jeda yang tidak terlalu jauh ketika sedang sendirian? Jadi ketukan 3 kali ini sebenarnya memiliki arti tersendiri. Bukan sekedar ketukan biasa. Hanya saja tidak semua orang tahu tentang hal ini. Baiklah, kita bisa mulai ceritanya. Sebelumnya, saya ingatkan terlebih dahulu, malam ini adalah malam Jumat setelah gerhana total. Waktu yang tepat untuk memulai sekelumit cerita kecil dari salah satu narasumber yang bertanya kepada saya perihal 3 ketukan yang sering dia dengar. Sebut saja beliau dengan nama Mbak April, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran yang kebetulan sedang menjalani program koas di salah satu kota di provinsi yang saat ini saya tinggali. Waktu itu Mbak April mendapatkan tugas di kota yang cukup jauh dari tempat kelahirannya. Berbekal informasi dari cutting atau kakak tingkat, beliau mendapatkan kos sementara yang berlokasi tidak jauh dari rumah sakit tempat beliau bertugas. Sebuah bangunan 3 lantai yang memang diperuntukkan bagi tenaga koas dari luar-luar kota, dan juga ditinggali beberapa staf rumah sakit. Waktu itu tidak ada yang aneh dari bangunan ini. Semuanya tampak normal. Bahkan ketika Mbak April memeriksa ruangan-ruangan tempat beliau nanti akan menghabiskan waktu, tidak ada yang janggal sama sekali. Mengingat sebenarnya Mbak April ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Hari itu Mbak April akhirnya sepakat untuk menyewa satu ruangan di lantai 2 yang memang diperuntukkan bagi mahasiswi ataupun staf perempuan. Sementara itu di lantai 3 adalah tempat mahasiswa serta staf laki-laki rumah sakit. Sekali lagi, tidak ada yang aneh dari bangunan itu. Minggu pertama semua masih biasa saja. April sama sekali tidak menemukan kendala selama dia tinggal di tempat yang baru ini. Sampai suatu ketika, tugas koas yang seharusnya sudah selesai pukul 4 sore dikarenakan suatu hal membuat April akhirnya pulang terlambat. Jam tangan menunjukkan pukul 6 lewat, sementara di luar langit sudah menjadi gelap. April bergegas kembali. Ia buru-buru berjalan cepat menyusuri lorong rumah sakit. Rumah sakit tempat April bertugas adalah salah satu rumah sakit dengan bangunan tua peninggalan Belanda. Dibandingkan rumah sakit yang lain yang rata-rata memiliki bangunan modern menjulang ke atas, rumah sakit ini lebih ke arah luas dengan bangunan yang memanjang dan memiliki lahan yang sangat luas dengan taman serta pohon-pohon besar tinggi yang masih terjaga. April buru-buru berjalan lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, firasatnya tidak enak sejak tadi. Ditambah lagi, ia masih harus melewati bangsal, tempat di mana terdapat kamar-kamar kosong bekas pasien kejiwaan yang sekarang
sudah dipindahkan ke bagian utara. Terdengar suara hentakan kaki yang menggema ketika April berjalan menyusuri lorong bangsal. Jendela-jendela besar serta pintu bergaya lama menjadi salah satu pemandangan yang April lihat. Tinggal sedikit lagi, April akan sampai di taman belakang. Di sana hanya ada rimbun-rimbunan tumbuhan dengan pohon-pohon tua yang besar dan tinggi. Tidak ada yang perlu April khawatirkan karena jarak jalan setapak dengan kos yang ada di seberang jalan utama hanya berkisar 10 menitan. April berusaha tenang dan mencoba tidak berpikir aneh, meskipun sebenarnya bulu kuduk yang di lehernya berdiri. Beberapa kali ketika ia sedang menyusuri setapak demi setapak, ketika melewati pintu-pintu bangsal, April seperti merasa kalau di belakangnya seperti ada yang sedang membuntuti. Hanya saja April tidak mau menoleh, walau hanya sebentar saja, karena ia bisa merasakan bila suhu dingin yang menggerayangi tubuhnya dimiliki oleh mereka yang tidak pernah hidup. April lantas mempercepat langkahnya. Di bawah pohon-pohon tua yang rindang, April semakin merasa di sudut-sudut semak makin ramai yang sedang mengawasinya. Ia ingin segera sampai ke kamar kos. Maka dengan setengah berlari akhirnya April bisa bernafas lega ketika dirinya berhasil sampai di samping trotoar jalan beraspal di gerbang belakang pintu rumah sakit yang memang jarang ditunggui oleh seorang satpam. April sejenak mengatur nafas sebelum bersiap melintasi jalan yang sepi. Tinggal beberapa langkah lagi, April sampai di seberang jalan. Dari kejauhan terlihat cahaya mendekat dengan kecepatan tinggi. Untungnya, si April sudah hampir selesai melintasi jalan utama. Ia sudah bisa melihat beberapa rumah penduduk dengan satu bangunan tinggi kos miliknya. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara rem motor yang berdejit sangat keras, diikuti gerakan menoleh April yang tertuju pada pengendara motor yang sempat menghentikan laju kendaraannya. Tak lama, pengendara itu melanjutkan perjalanan. Sementara April tertuju pada jasad kucing yang tergilas tak jauh dari tempat dirinya berdiri. Perempuan itu terdiam sejenak, memandang binatang malam itu sebelum hati kecilnya menuntun dirinya berjalan mendekati untuk memeriksa kondisi dari binatang tersebut. Tak ada yang bisa menggambarkan kondisi binatang malang itu selain isi perutnya yang terburai dengan darah kental yang menyelimuti kulit tubuhnya. April cukup lama terdiam, bingung menanggapi tragedi ini, sebelum akhirnya ia tergerak untuk melepas jaket atau jas kedokteran yang ia pakai. Baru saja April berniat mengangkat jasad binatang malang itu menggunakan jas dokter miliknya, tiba-tiba saja di sudut mata April teralihkan oleh seseorang yang sedang mendekat dari arah pintu belakang rumah sakit. April menatapnya sejenak sebelum bayangan itu menunjuk pada seorang laki-laki paruh baya dengan seragam satpam rumah sakit. Beliau mendekat dengan langkah kaki yang tenang, lantas berbicara dengan aksen Jawa yang ramah. "Sudah Bu Dokter, biar saya saja yang mengurus ini. Sampean pulang aja." April sebenarnya merasa janggal dengan lelaki parubaya ini. Bukan bermaksud mencurigai, namun aroma wangi melati tercium menyengat dari tubuhnya yang membuat April
tak tahan menutup hidungnya. April tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Sementara lelaki itu membungkus jasad hancur itu menggunakan pakaiannya. April sedikit canggung sewaktu akan pergi. Namun hasratnya untuk lari tak terbendung lagi. Tapi sebelum April melangkahkan kaki, satpam itu berbicara kepadanya. "Gak usah takut, saya hanya kebetulan lewat sini. Tapi Bu Dokter, di kamarmu jangan dihiraukan kalau ada yang mencoba menunjukkan wujudnya." April pergi. Ia meninggalkan laki parubaya itu yang berdiri masih menatapnya. Pada lantai pertama bangunan kos, setelah melewati pagar adalah tempat parkir penghuni kos. April lalu menapaki anak tangga. Di dalam kepalanya, ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata si kakek itu. Entah kenapa kata-kata lelaki itu seperti memberi gestur memperingatkan. Namun, April tidak pernah tahu maksud di balik kata-katanya. Ia berjalan melewati 2 kamar penghuni kos yang sudah gelap gulita. Kamar April sendiri ada di ujung kedua, di samping kakak tingkat koas. Ia harus melewati dapur umum dengan meja di tengah yang biasa dipakai penghuni kos untuk makan. Sewaktu menyusuri lorong di antara kamar-kamar kos, April tiba-tiba mendengar suara ketukan yang keras. Ketukan itu terdiri dari 3 suara yang berkesinambungan tanpa jeda. Duk, duk, duk. Suaranya menyerupai benda keras yang dipukul-pukul dengan begitu intens. Jeda berhenti tepat setelah 3 ketukan yang secara berurutan. Tak lama kemudian, dari jauh, April melihat bayangan seorang wanita yang sedang duduk membelakangi dirinya di kursi meja makan. Lantas, April mendekat. Ia melihat seorang wanita mengenakan pakaian berwarna biru, sedang menunduk. Rambutnya panjang sepunggung. Di hadapan si wanita itu terdapat cobek kecil yang kosong, namun terus-menerus dipukul oleh si wanita menggunakan ulekan. Hal itu tentu saja janggal. Untuk apa? Selepas maghrib seperti ini ada yang melakukan hal ini. April berniat mengajukannya. Ia tidak mau dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Namun, baru beberapa langkah April melewati si wanita. Tiba-tiba saja si wanita itu memanggil dirinya. "Mbak." April menoleh, melihat wajah si wanita itu dengan terlihat lelah. Ia berkata dengan kata yang sopan, "Suaranya 3 kali. Biasanya jam 1 dini hari. Tidak perlu didengar. Tidur saja. Itu pesan saya." Si wanita mengatakan hal itu sambil tertawa kecil, lalu melanjutkan dirinya mengetuk-ngetuk ulekan di atas cobek. "Ah, nggak jelas," kata si April. April lalu pergi. Ia tidak menggubris kata-kata si wanita. Setelah tepat di depan pintu kamarnya, April sempat menoleh ke meja makan. Wanita itu kini berdiri. April sontak melesat masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu menguncinya rapat-rapat. Ia tahu ada yang tidak beres dengan wanita tadi. Namun, ketegangan yang sempat April rasakan telah lenyap ketika ia memandang kamar kos miliknya.
Ia buru-buru menuju kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Selepas mandi, April membuka laptop, mulai mengerjakan tugas jurnal dari para konsultan di rumah sakit. Hingga tanpa ia sadari, jam tangannya sudah menunjukkan pukul 12 malam. Keheningan yang sejak tadi ia rasakan kian menyelimuti tempat ini. Hal itu membuat April tiba-tiba merasa was-was. Disitulah April tiba-tiba tergoleh melihat ke jendela kamar yang mengarah langsung ke belakang. Ada godaan yang aneh di mana April baru saja menyadari bila sejak kedatangannya di kamar kos ini, ia belum pernah sekalipun melihat apa yang ada di balik jendela tersebut. Ia tiba-tiba mendekat. Gorden bermotif dengan warna coklat kini ada di hadapan April. Tangannya tergerak menyentuh lembut kain sebelum ia mulai menariknya ke samping. Tiba-tiba dari arah tembok samping kamar kakak tingkat koas terdengar suara ketukan yang nyaris sama seperti ketukan yang April dengar tadi. Hanya saja suara yang April dengar ini jauh lebih lembut. 3 ketukan yang selaras dengan jeda yang tak beberapa lama. Dek, dek, dek. Seperti diketuk menggunakan ujung kuku. April awalnya mencoba meyakinkan dirinya apakah betul ia mendengar suara ini dan berasal dari kamar kakak tingkat. Cukup lama April berdiri di tepi jendela, sampai akhirnya suara itu menghilang begitu saja. Hal itu membuat April menaruh rasa penasaran. Siapa yang membuat suara seperti itu? Maka setelah sadar bahwa di jam tangannya menunjukkan pukul 1 dini hari, April mematikan lampu dan bersiap ke tempat tidur. Sebelum tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas, lagi-lagi 3 suara ketukan itu mendadak terdengar lagi. Dan kali ini bukan berasal dari tembok kamar sebelah, melainkan dari arah jendela kamar yang tertutup gorden. Ya, tidak salah lagi. Kaca jendela kamar sedang diketuk. April lalu mendekat. Ia berdiri benar-benar di depan gorden jendela, diiringi suara ketukan intens yang membuatnya penasaran. Tangannya mulai bergerak bersiap menyibak gorden. Dan disitulah April dibuat semakin bingung karena tidak ada siapapun yang ia lihat. Hanya pemandangan gelap kebun rupanya. Di belakang bangunan ini hanya ada sebuah kebun kosong tidak terawat, ditumbuhi banyak tumbuhan liar. April bersiap menutup kembali gorden sebelum ia tersadar. Di balik pantulan kaca jendela dengan kamar yang gelap, ia melihat wanita bergaun putih sedang menyisir rambut. Wanita itu menyisir rambut di atas tempat tidur. April lalu menutup gorden. Ia hanya sendiri, tak sekalipun berani menoleh ke belakang. Baginya ini bukan pengalaman pertama kali ia melihat hal seperti ini. Namun ia tetap tidak berani. Tak beberapa lama kemudian, ketukan itu masih terdengar intens. Suaranya lebih jelas seperti meja yang diketuk. April masih berdiri, tak menoleh sedikit pun. Cukup lama dia menunggu, sampai akhirnya suara itu menghilang dengan sendirinya. Meski tak melihat dengan mata kepala sendiri, April bisa membayangkan di balik rambut panjang yang tengah disisir itu terbentuk sebuah wujud dari wajah wanita yang hancur lebur.
melebihi luka bakar yang bahkan pernah April pelajari di mata kuliahnya dulu. Kini ia tahu sesuatu. Di balik sekat tempat tidurnya, pada dinding tembok putih tertulis ayat yang April ketahui. Ditulis menggunakan pensil dengan coretan yang samar. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. 3 ketukan inilah yang tidak banyak orang ketahui, bila sebenarnya itu adalah isyarat dari setan yang ingin menampakkan wujud bila disetujui oleh manusia dengan cara membukakan dirinya lewat tipu daya yang dimulai dari rasa penasaran. Tulisan itu ditulis oleh penghuni sebelumnya. Sejak saat itu, April tak lagi peduli dengan ketukan yang sering kali ia dengar. Bahkan ketika nampak wujud dari pocong yang melompat dari dapur umum, April tak lagi goyah. Selama ia tak lagi terbuai masuk, semua itu tidak akan mengganggunya. Selepas selesai tugas koas, April pun mengemasi barangnya bersama dengan kakak tingkatnya. Saat itulah ia memberitahu April perihal suara ketukan yang setiap malam terdengar dari dalam kamar April. April pun hanya berseloroh bila ia mendengar suara yang sama, meski tidak tahu dari mana asalnya. Terima kasih sudah mendengarkan salah satu cerita dari narasumber saya, Simple Man. Memang tidak terlalu mengerikan karena hanya sekelumit kisah saja. Untuk itu, kalau ada yang mendengar suara ketukan apalagi sampai 3 kali berturut-turut, saran saya sebaiknya abaikan saja. Terakhir saya ucapkan selamat malam dan semoga mimpi indah. Oke, terima kasih kepada Mas Simple Man dan narasumbernya Mbak Lia atas pengalaman mistisnya ya. Jadi inti cerita dari kisah ini, itu si setan itu kalau mau menampakkan wujudnya itu memberi tanda, ya ketukan 3 kali itu tadi. Dan kalau kita tidak menghiraukan ya malah lebih bagus. Tapi kalau kita penasaran, si setan ini malah seneng gitu loh. Berarti diberi izin untuk menampakkan wujudnya. Ya memang, tapi kadang-kadang juga gak usah izin, mereka juga menampakkan dirinya kan. Tapi mungkin di bangunan itu ada sesuatu yang tersembunyi atau apa. Jadi setannya itu sopan, izin dulu baru menampakkan diri. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Terima kasih Mas Simple Man. Selamat malam dan selamat beristirahat.